Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan salah satu Dewan Pembina Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia, Pak Rahmat Pambudi. Saat ini kebetulan Pak Rahmat Pambudi sedang berkunjung ke Tabulai Sinar Tani pada acara rapat dengan pengurus Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia. Dan saat ini kita berkesempatan untuk sedikit ngobrol-ngobrol soal perbenihan ya Pak Rahmat Pambudi ya. Ya kalau melihat latar belakang Pak Rahmat Pambudi ya cukup kita kenal cukup banyak gitu ya. Dan setelah belum di pertanian juga cukup banyak dan sekarang sebagai Dewan Pembina kita ingin sedikit wawancara bagaimana peran perbenihan di dalam pembangunan pertanian. Kita ketahui perbenihan ini perannya cukup besar Pak dalam pembangunan pertanian, tapi sejauh mana Bapak melihat dukungan pemerintah dalam pembangunan perbenihan ini saat ini Pak? Bagaimana Pak? Ya benar Pak Yuli, jadi memang benih itu perannya sangat sentral ya, dan sangat penting menurut saya, dan juga tadi diskusi dengan kawan-kawan masyarakat perbenihan, kita sudah sepakat bahwa benih itu amat sangat penting sekali. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan usaha tani, pertama-tama kita harus bisa mendapatkan benih atau bibit yang baik kalau untuk peternakan. Jadi tanpa bibit yang baik, tanpa benih yang baik, maka kita akan kesulitan mendapatkan hasil pertanian yang baik. Nah, kalau ditanya bagaimana peran pemerintah dalam perbenihan, ya, pemerintah ini panjang. Jadi kalau kita lihat peran pemerintah ini panjang. Dan pemerintah itu sejak Belanda juga ada pemerintah kolonial. Nah, sejak pemerintah Belanda pun peran pemerintah besar sekali. Jadi salah satu pusat-pusat perbibitan dan perbenihan itu justru dibangun di era pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kenapa Belanda itu bagus di bidang produksi tebu, di bidang produksi kopi, produksi teh, karet, kalau pada era sekarang ada di mana-mana itu ada. Kemudian ada pembibitan tanaman-tanaman seperti buah itu juga ada. Pusat penelitian kakao dan kopi juga ada. Nah, ini kan juga bagian dari perhatian pemerintah ya. Nah, sebenarnya pemerintah pada era Orde Baru awal itu adalah membangun pusat perbenihan untuk menghasilkan tanaman padi ya, yang dibuat di Sangyang Sri. Nah, jadi sebenarnya pemerintah tidak kurang-kurang untuk membuat benih berperan. Jadi kalau tanpa benih yang baik tidak mungkin kita swasembada. Penelitian untuk benih unggulnya ya Pak, ya, sudah ada mungkin. sebenarnya. Sekarang selain pemerintah juga swasta juga sudah berperan. Jadi kalau misalnya benih itu tidak diproduksi oleh swasta, sebaiknya pemerintah ambil alih perannya. Tapi kalau swasta sudah masuk ya biarkan swasta berkembang. Toh swasta juga seringkali bisa bergerak lebih cepat dari pemerintah karena swasta lebih fleksibel kan. Jadi itu saya melihat seperti itu. Terus bagaimana kondisi sekarang Pak? Karena kan kita ketahui tantangan pembangunan pertanian juga cukup besar, gitu. Terus bukan hanya tantangan sekarang kondisi iklim atau cuaca ya, tapi juga tantangan lahannya semakin sempit, gitu. Kemudian tantangan yang lainnya tenaga kerja juga semakin sempit, semakin berkurang begitu ya. Nah di sini bagaimana pemerintah saat ini Pak? Kalau kita lihat dulu memang Belanda cukup banyak menumbuhkan pusat-pusat penelitian begitu ya. Bahkan kalau teh dan kina yang digabung itu Pak di Bandung sana mereka memang dari zaman Belanda gitu ya. Sekarang ini bagaimana Pak Rahmat ngelihat dorongan pemerintah begitu ya untuk mendukung sisi pembangunan perbenihan, misalnya dari sisi
menghasilkan benih-benih unggul. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Memang betul. Ada 3 tantangan yang berat yang harus kita hadapi. Yang pertama, tantangan perubahan iklim. Ini kita harus hadapi karena iklim yang berubah itu pasti nanti akan membutuhkan cara baru, termasuk benih-benih baru. Kemudian tantangan yang kedua adalah lahan kita yang semakin sempit. Nah, kemudian selain lahan kita yang semakin sempit, penduduk kita juga makin bertambah. Kebutuhan bertambah dan juga keinginan penduduk kita untuk mengkonsumsi hasil-hasil pertanian juga mulai berbeda ya. Nah, dengan adanya 3 hal ini, perubahan iklim, kemudian lahan yang semakin sempit dan juga perubahan demografi, maka strategi perbenihannya juga harus kita sesuaikan begitu ya. Yang pertama tentu kita juga harus menghadapi selain ketiga hal tadi adalah tantangan geopolitik dan geoekonomi dan juga kondisi pasar dunia. Kita kan harus bersaing. Jangan sampai kita menghasilkan sesuatu tapi akhirnya kita tidak bisa manfaatkan. Jadi kalau saya ditanya itu, maka pertama-tama kita harus bisa menghasilkan benih yang memang cocok dengan lahan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan permintaan pasar dunia, dan sesuai dengan perubahan iklim yang terjadi. Nah, sekarang apa komoditas kita yang diharapkan punya keunggulan komparatif dan kompetitif di dunia? Kopi, misalnya. Nah, coba kita kopi apa yang paling bagus dan paling diminati, dan nanti akan disesuaikan dengan iklim kita, iklim yang berubah. Nah, kemudian sesuai dengan lahan kita yang semakin sempit. Nah, ini juga harus kita putuskan gitu ya. Apa rempah misalnya, rempah jenis apa? Kita kan bisa membagi tanaman pangan apa? Tanaman perkebunan apa? Kita sudah terlanjur dengan 16 juta sawit, maka sawit harus kita konsentrasikan. Benih sawit harus kita benar-benar konsentrasi untuk supaya makin unggul dan makin sesuai dengan perubahan iklim. Ini salah satu contoh saja. Kita sekarang sedang ada persoalan di padi, di beras, karena produksi padi kita menurun. Sementara konsumsi meningkat, ya kita harus mencari benih padi yang paling pas, yang paling tepat untuk kebutuhan 3 hal tadi, perubahan iklim, lahan yang semakin sempit, dan juga demografi penduduk kita. Nah, kalau misalnya padi tidak cukup, apa sumber karbohidrat apa, benih apa lagi? Nah, ini juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Pak, secara tadi kan Bapak sudah ungkap bagaimana strateginya, begitu. Dari sisi kebijakan, apa masukan dari MPPI untuk pemerintah supaya ya untuk mendorong ketahanan pangan lah, Pak? Ya, pemerintah bisa kita bantu. Misalnya MPPI kan punya juga data mengenai kebutuhan hasil pertanian yang paling diminati penduduk kita apa. Kalau misalnya padi jenis apa? Kalau misalnya sayur jenis apa? Kalau misalnya rempah yang paling perlu seperti apa? Nah, peta konsumsi mungkin bisa kita lihat. Kemudian juga dari peta konsumsi kita lihat peta produksi. Dengan peta konsumsi dan peta produksi, maka jenis-jenis benih apa yang kita butuhkan. Dan dengan begitu kita punya semacam peta begitu ya. Ini belum menjadi roadmap, tapi paling tidak peta dulu, mapping dulu. Dengan cara begitu maka kita bisa saling bantu. Karena ini kan perubahan ini dinamis sekali. Jadi perubahan iklim, perubahan kondisi lahan, dan perubahan penduduk akan membutuhkan benih yang berbeda. Nah, ini juga harus kita siapkan sejak awal. Pak, saat ini juga kan kondisi teknologi perbenihan semakin macam-macam ya. Kalau dulu misalnya di padi cuma hanya inbreed, sekarang ada hibrida, apalagi sekarang juga berkembang dengan teknologi yang lain. Masukan? Iya, benar. Jadi teknologi berkembang sekali. Tadi ada yang yang
padi komposit, kemudian ada hibrid, kemudian ada padi GMO. Nah, kemudian juga nanti setelah ada padi GMO, di antara itu juga ada teknologi seperti gene editing. Nah, ini teknologi yang harus kita kuasai. Nah, setelah kita kuasai, harus diaplikasikan di beberapa komoditas yang memang dibutuhkan. Setelah komoditas ini dihasilkan dari sisi perbenihan, belum cukup. Harus ada program diseminasi. Nah, setelah diseminasi pun belum cukup, harus ada pengawalan sampai petani kita ini kan petani kecil. Nah, tidak bisa hanya begitu saja. Dia harus dibantu dengan program penyuluhan. Nah, jadi kita ini seringkali lupa bahwa panca usaha tani itu adalah sesuatu yang keharusan. Nggak cukup hanya benihnya. Benih adalah salah satu, tapi program pengairan, program pengendalian hama, program pemupukan, itu tetap harus dijalankan. Nanti kalau sudah ini terjadi, pemasaran pun harus dilakukan. Sebelum pemasaran, pasca panen dan pasca panen harus dikerjakan. Nah, tanpa ada sesuatu yang mendasar ini, ya jangan harap kita akan bisa menghasilkan produksi dan produksi pertanian dengan baik. Oke Pak, satu lagi sebagai penutup saja karena memang sebagai closing statement begitu Pak, apa pesan Pak Rahmat untuk kedepannya Pak dalam pembangunan perbenihan ini Pak? Ya, Indonesia kan sangat kaya dengan plasma nutwa. Jadi kita harus pertama-tama mengenali dulu, atau kalau bisa kita membuat identifikasi dan juga klasifikasi, dan sampai pada akhirnya nanti membuat semacam bank benih ya. Bank benih, tapi benih yang kira-kira punya potensi masa depan. Nah, itu harus kita apakah itu perlu didaftarkan? Mungkin ahli-ahli benih kita tahu ya, jangan sampai benih yang asli kita terbawa atau dibawa orang lain, nanti dikembangkan oleh orang lain. Jadi saya kira tahap awal itu dulu. Jadi pencatatan, pendokumentasian, kemudian penyimpanan benih-benih yang ada di kita, benih apapun ya, yang kita kira-kira punya potensi untuk masa depan pangan Indonesia dan pangan dunia. Nah, kalau itu bisa tercatat dan dicatat, mungkin sangat bagus ya. Itu adalah yang pertama. Setelah itu baru itu sesuatu yang mendasar. Setelah itu baru kita cari benih-benih yang punya potensi untuk program-program pertanian dan pangan di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan kita dan mencukupi ekspor kita. Ya itu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih kepada sahabat Sinar Tani. Kita telah wawancara dengan Pak Rahmat Pamudi soal bagaimana perbenihan ke depan. Semoga ini juga menjadi masukan dunia perbenihan di Indonesia dan untuk pembangunan pertanian. Saya akhiri sekali lagi terima kasih Pak Rahmat Pamudi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.